Kasih satu kata buat Malaysia apa? Malaysia is my second home. Wah, second home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar Indonesia Malaysia? Welcome back to my channel di Firza Sikumbang Manja. Nah guys ya, kali ini Firza senang sekali ya bisa bersama salah satu bintang tamu kita ya. Siapa lagi kalau bukan Bang Alfian ya. Halo Bang Alfian. Halo Mbak Firza. Apa kabar? Baik, sehat Bang? Mbak Firza apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bang Alfian, gimana hari-harinya, aktivitasnya saat ini, kegiatannya apa? So far so good. So far so good. Lancar sih, tetap ngejalanin usaha. Ngejalani usaha. Oke. Firza dengar-dengar nih Bang Alfian ini pernah studi di Malaysia ya, di luar negeri ya? Iya, saya alumni AAUM, International Islamic University Malaysia. Oh, AAUM. Jurusan Human Science, masuk 2010, intake 10-2. Tahun berapa itu Bang? 2010. 2010 sampai dengan 2016. 2016. Cukup lama lah. Wah, cukup lama ya. Nah, itu dia sama ya sistemnya kayak Indonesia ya, Bang? Sistem pendidikan di sana sama Indonesia sama lah, semuanya sama. Sama ya, maksudnya kayak kita kan S1 gitu 4 tahun, S2 ya sama ya. Sana namanya S1 degree kan? Degree, Degree itu rata-rata 3,5 sampai 4 tahun. 3,5 4 Cuma tahun. ada orang-orang yang khusus yang lulusnya lebih dari 4 tahun. Wah, ya. Orang-orang jenius ya. Orang-orang yang kita kampus dia biasanya lulusnya lebih lama. Biar lebih menjiwai mungkin ya, Bang. Lebih menjiwai. Kalau dari segi programnya sendiri itu gimana Bang? Maksudnya program pendidikannya itu sama nggak, apa lebih banyak ke materi atau lebih ke praktikum gitu? Yang namanya kampus, degree, ya itu pasti lebih ke teori lah. Teori ya. Sedangkan praktek itu kan tergantung ke siswanya. Di mana-mana lah, di mana-mana semuanya sama lah. Di industri itu dulu pernah gini, di Malaysia itu ada satu orang Aceh yang terkenal. Dia mantan menteri Malaysia, menteri ekonomi, namanya Tan Sri Sanusi Junaid. Nah, saya ada beberapa kali makan malam dengan beliau. Jadi ada statement beliau itu gini, 80% what you learn in school is not really apply in your daily life. Jadi kayak cuma 20% lah yang real, yang cuma kita dapat di kampus dari teori-teori itu. Nah, sisanya dari pengalaman-pengalaman di luar. Pada umumnya ya memang seperti itu ya Bang. Tetap kita harus mencari suatu hal yang baru, ilmu yang baru itu di luar dari kegiatan kampus kita ya Bang ya. Kalau jurusannya sendiri Bang, Abang ambil jurusan apa? Saya pertama masuk itu ngambil jurusan 2010, saya ngambil jurusan IT. Computer Science. Oh, Computer Science. Nah, kemudian setelah 1 tahun di Computer Science, saya pindah jurusan, mulai baru lagi ke Human Science. Human Science itu Public Relation. Oh, Public Relation, PR. PR itu termasuk dalam gabungan komunikasi juga nggak sih? Komunikasi ya. Wah, berarti Bang Alfian jago nih dong. Good communication ya. Good communication. Bang Alfian sendiri boleh nggak ceritakan pengalamannya di sana? Terus akhirnya Bang Alfian setelah dari pendidikan di Malaysia, niatnya itu pengennya apa? Cita-citanya, terus akhirnya rupanya jadi ini. Boleh dong ceritakan sedikit tentang kisah Abang? Saya kalau ada yang tanya ya tentang pendidikan saya di Malaysia, itu kurang membanggakan lah ya, karena saya sekolah pun di sana ngasal-ngasal. Kampus itu masuk tak masuk, karena memang di sana saya lebih banyak menghabiskan waktu saya itu untuk kerja sama organisasi. Dibilang nyesal saat tamat itu, saya nyesal itu kayak kenapa saya nggak sekolah benar-benar. Tapi hari ini sebenarnya apa yang selama di kampus saya kerjakan, ya organisasikah itu, kerjakah itu, dan itulah yang sebenarnya saya pelajari yang real life sekarang lah. Jadi beda mungkin dengan orang-orang lain yang akademisi, yang mereka punya pengalaman menarik di kampus, yang mereka memang tahu sistem edukasi yang bagus seperti apa. Nah, kalau saya di Malaysia dari semester pertama masuk,
saya sudah mulai kerja jadi sysadmin. Nah, sampai hari ini pun saya masih kerja di Malaysia lah. Maksudnya, nah Extend ini perusahaannya ada di Malaysia, ada di Indonesia, ada di UK, di Bath, ada di Sri Lanka udah tutup, ada di Singapura. Nah, wah, keren sama ya, ada luar biasa. Di ini satu lagi di Shenzhen Factory-nya. Shenzhen Factory. Nah itu. Boleh cerita nggak Bang sama teman-teman kita di rumah? Ini kan penonton Firza banyak juga dari Indonesia dan Malaysia nih. Dari Abang dari mula kecilnya merintis sampai bisa seperti ini tuh apa sih kuncinya gitu Bang? Kuncinya itu simple ya sebenarnya. Kuncinya itu kita harus tahu apa yang kita buat. Banyak hari ini pengusaha-pengusaha itu bukan pengusaha-pengusaha ya. Ada banyak orang yang hari ini makan kata-kata motivator untuk jadi pengusaha. Padahal mereka belum tahu mau usaha apa, bahkan belum tahu bidang yang mereka jalani. Nah, jadi sebenarnya untuk jadi pengusaha, kita harus paham dulu, harus ada di satu titik kita memang udah paham betul dengan apa yang mau kita usahakan, nah baru kita jalan. Nah, sama saya hari ini usaha IT, kita nggak usah kita ambil yang lebih ringan, misalnya usaha ayam penyet lah. Banyak orang yang oke, buka restoran, buka warung ayam penyet. Nah, bahkan dia nggak tahu rasa. Kayak mana sih rasa ayam penyet yang enak? Mereka main buka-buka aja. Mereka nggak tahu masak, berharap mereka ada modal, ada uang bisa memperkerjakan orang untuk masak. Mereka nggak tahu harga bawang, beli bawang di mana dan segala macam. Nah, ketika buka, banyak kafe yang umurnya cuma sebentar udah tutup. Nah, itu tadi karena memang mereka nggak paham bisnis ini seperti apa. Nah itu. Nah saya kalau dibilang sukses, kita nggak tahu tolak ukur sukses itu seperti apa. Nah cuma saya mulai usaha itu di Extend ini, saya dulunya kerja sebagai sysadmin, dari teknisi sampai hari ini di manajemen. Oh, ini menarik sih Bang ya. Ternyata Abang tuh awalnya orang staff di Extend ini. Dan akhirnya Abang bisa menjadi owner dari Extend itu gimana ceritanya? Kalau kita betul-betul dibutuhkan oleh perusahaan, maksudnya pertama kita loyal dulu di perusahaan. Sampai kita dibutuhkan oleh perusahaan, sampai kita paham betul apa yang dikerjakan perusahaan itu. Nah, perusahaan itu siapapun dia akan merasa terikat dengan kita. Nah, ketika mereka terikat dengan kita, semua orang akan ajak kita untuk kerja sama. Nah, itu udah ilmu pasti. Jadi mau siapapun itu, coba baik dengan orang. Ketika orang itu memang udah 100% percaya dengan kita, pasti dia nggak akan mau kehilangan kita. Jadi ya pasti diajak kerja sama lah. Jadi nggak ada satu story yang saya begini enggak. Saya I just doing my job in office kayak normal people. Cuma until one day saya ajukan surat resign, bos nggak mau. Setelah berapa kali resign, akhirnya kita kerjasama. Kita buka satu perusahaan baru di Indonesia. Jadi saya dapat brand Extend ini for free. Jadi nggak perlu bayar franchise, nggak perlu bayar apa-apa. Wah, keren ya guys ya. Ternyata membangun sebuah yang namanya kepercayaan itu nggaklah mudah, tapi sebenarnya bisa dilakukan ya Bang ya. Nah, berarti kalau udah kepercayaan itu ada, dijaga sebaik mungkin. Nah, Abang tadi cerita tuh sering bolak-balik Medan, Malaysia. Apa aktivitas di sana biasanya? Kan kantor di sana. Jadi setiap sebulan sekali, pastilah sebulan sekali saya pasti ke sana. Di sana ya mulai dari ngurusi customer, kemudian saya kan ada di tim support sama marketing sana, jadi ngecek semua lah, memastikan semua berjalan lancar lah. Maintain lah ya. Maintain lah. Nah Bang, boleh nggak nih terakhir kasih satu kata buat Malaysia apa? Malaysia is my second home. Wah, second home. Kenapa itu? Kenapa Malaysia is your second home? Nyaman iya di sana. Kemudian saya struggle pun kayak I start my journey in Malaysia. Terus kayak food also good, kawan-kawan juga ramai di sana, dan bahkan banyak budaya Indonesia yang saya belajar di sana. Jadi sejujurnya saya tahu Gordang 9 itu di Malaysia. Kenapa bisa gitu Bang? Nah, jadi waktu zaman kuliah kita ada bikin konser, namanya konser Nusantara di Istana Budaya. Jadi kita undang Siti Nurhalizah dari Indonesia, ada Rosa, ada Krisdayanti, terus ada penari-penari kita bawa dari Indonesia. Nah, di zaman itu ada tari saman sama Gordang 9. Nah, jadi ya di situ saya tahu Gordang,
ini ternyata Gordang 9 ini punya orang Mandailing. Oh ini saya baru pertama lihat Gordang 9 ya di Malaysia. Saya nggak pernah lihat ya? malah gitu. Nah, itu lucu tapi nyata. Dan banyak budaya-budaya lain yang saya lihat di sana. Contoh misalnya kayak di Negeri 9 ada Kampung Minang. Kemudian kalau kita ke Kedah, ada di Kedah itu ada Kampung Yan namanya. Kampung Yan. Nah, Kampung Yan itu ada sekitar 100 kakak lebih. Satu kampung itu kayak Aceh. Jadi orang yang di sana ngobrol pakai bahasa Aceh, makan makanan yang sama seperti di Aceh. Ya, is a real Aceh lah. Nah, jadi bumbu rempah-rempahnya sama juga semua, ya, Bang? Mirip ya. Berarti Abang kayak serasa pulang kampung lah. Serasa pulang kampung. Jadi kayak hampir sama lah, kayak benar-benar serumpun lah antara Indonesia sama Malaysia. Jadi ada juga kawan-kawan yang banyak yang bilang kalau orang Malaysia itu ngeklaim budaya Indonesia. Sebenarnya bukan ngeklaim sih. Sebenarnya kayak lebih ke kayak misalnya contoh saya hari ini tinggallah di Malaysia, kemudian punya anak. Kemudian karena saya mungkin ada cinta budaya Indonesia, saya ajarin ke anak saya. Nah, nanti anak saya ngajarin lagi ke anaknya lagi, ngajarin lagi ke anaknya lagi. Nah, mereka nggak tahu kalau atuknya ini orang Indonesia. Mereka cuma tahu, oh ya udah ini yang diajarin sama kakek aku, dan mereka merasa ya kakeknya orang Malaysia. Iya benar. Sebenarnya nggak bisa dipungkiri juga ya Bang, karena memang antara dua negara ini saling berdekatan dan udah memang saling bercampur ya Bang ya. Benar. Jadi pasti udah ada pernikahan dua negara juga ya yang akhirnya punya dua budaya yang berbeda menjadi satu ya Bang, seperti itu. Wah, seru-seru ya ngobrol-ngobrol bareng Bang Alfian. Thank you banget buat Bang Alfian untuk waktunya ya. Next time kita sharing-sharing lagi. Oke guys, kalau gitu sampai ketemu lagi di konten aku berikutnya. Jangan lupa kalian subscribe, like, and share video ini ya guys. Kalau gitu aku Firza dan Abang Alfian ya, kami pamit undur diri dulu ya guys. Bye. Assalamualaikum. Rip, gantian, Rip.